Oke, halo, 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 dan halo lagi. Selamat pagi, siang, dan sore, dan juga malam. Nah, kita kembali lagi nih. Kemarin baru aja rilis sebuah film horor Indonesia terbaru, judulnya adalah Lost Man Melati. Gimana Mbak Mi? Judulnya Lost Man Melati apa Lost Man Mati nih yang seperti saya bilang, di belakang saya nih. Ghost Melati ya. Jadi berasa pengen check-in aja gitu. Oh enggak ya. Waduh, jangan gitu. Check-in nanti nggak Iya. keluar loh. Oh Habis iya. balik. Yang sih ya sesuai dengan hashtagnya ya, yang singgah yang mati ya kan. Waduh, untung saya nggak mau check-in. Nanti saya nggak Wow. keluar. Oke oke oke. Oke. Nah, sekarang udah bergabung dengan kita nih Mbak Ami nih. Co-director dari Mm. film Lost Man Melati, ada Bang Billy Christian, juga ada para cast nih, ada Mas David Saragi, ada Mbak Putri Ayudia, dan Bang Ridwan Raul nih ya. Halo semua, apa kabar? Hai, Hai baik. Hai, hai. halo. Halo. Waduh, malam-malam kita ngobrol-ngobrol nih mengenai Lost Man Melati. Oke, saya langsung ke Bang Billy aja ya. Bang, boleh gak Ya, cerita awal terlibat dalam produksi film ini? iya, jadi awalnya aku sama partnerku Mike Wilwan, kita memang tadinya itu tidak berencana untuk membuat film bioskop. Tadinya kita cuman pengen, waktu itu kan pandemi ya, Hmm. waktu itu pandemi, jadi kita pengen bikin sesuatu yuk gitu. Kita bikin sesuatu, bikin film horor, kita mau bikin apa ya gitu. Kemudian timbullah ide tentang bagaimana tentang sebuah Lost Man nih, sebuah Lost Man. Jadi kita di satu lokasi gitu. Nah, sebuah Lost Man, kemudian kita pengen menciptakan sebuah karakter yang ikonik gitu. Pengennya sih kan udah lama film Indonesia tuh nggak ada karakter yang ikonik gitu ya. Dulu kan kita punya Susana gitu. Nah, kita pengen menyiptain satu karakter perempuan yang ikonik seperti Susana, tapi zaman sekarang ini gitu. Nah, timbullah ide membuat Lost Man Melati gitu, Lost Man Melati. Kemudian kita bikin ceritanya tentang sebuah tempat yang mana tempat itu setiap orang yang nginep di sana nggak bisa keluar gitu kan. Nah, bisa keluar, kemudian ide ini kita pitching lah ke Catch Play gitu. Kita pitching ke Catch Play dan ternyata mendapat sambutan yang baik dari Catch Play. Mereka suka dengan ide aku dan Mike. Akhirnya kita bikin ceritanya, kemudian kita development skenarionya. Dan prosesnya cukup lancar, nggak terlalu ribet, karena Catchplay benar-benar memberikan ruang kepada aku dan juga Mike Wilwan untuk mengembangkan visi kita gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak revisi-revisi lah gitu. Kita tuh dikasih kebebasan berkarya banget gitu. Nah, jadi disitulah awal mula Project Lost Man Melati gitu. Karena Catchplay juga belum pernah membuat uh, karya horor original ya gitu. Jadi ini adalah karya horor originalnya Catch Play bersama dengan Infinite Studio gitu. Oke, kalau misalnya kalau kita lihat yang dari trailernya dan mungkin teman-teman ada yang udah nonton juga kan ini horornya agak beda gitu ya dibanding horor-horor yang sedang tayang atau yang sudah ada di kita saat ini gitu. Sebenarnya apa sih Mas Billy Hmm. yang pengen Mas Billy suguhkan gitu? Horor seperti apa gitu yang pengen Mas Billy suguhkan di Lost Man Mati ini? Iya, jadi kita memang mau bikin horor yang beda, yang mana Catch Play juga ingin sesuatu yang beda. Perbedaannya adalah tokoh utama kita ini adalah seorang tokoh anti-hero gitu. Hmm. Jadi seorang tokoh protagonis yang anti-hero, artinya uh, kita tahu bahwa Melati mungkin yang udah pernah lihat trailernya Melati. Di awal-awal dia udah ngebacok orang, ngebacok Pak David Saragi, Betul, ngebacok betul, betul, polisi. betul, betul, betul. Nah, eh, nah itu jadi ini sebuah misteri ya kenapa dia melakukan itu, dan juga sebagai karakter utama dia anti-hero. Kemudian juga kita berusaha membuat horor klasik dengan gaya Hmm. klasik.
dan juga dengan tingkat production design yang detail gitu. Jadi memang ini menyajikan harus berkualitas lah di segala aspek. Dan di sini kita tidak hanya mengutamakan sisi kengerian, keseraman, tapi juga sisi cerita, latar belakang karakter, dramanya, kemudian ada actionnya juga di situ di dalam. Jadi betul, lumayan betul. bervariasi gitu. Iya, gore-nya juga dapet gitu ya. Oke, oke. Nah, Bang Billy, tadi kan sempat ngomong apa mengenai ide cerita segala macam itu. Eh, ini kenapa nih mengambil ide Lost Man? Biasa, Kenapa? kan itu kan dalam arti kan dalam ruang sempit segala macam ya, dalam satu lokasi kita bilang. Ini kenapa nih kok punya ide Lost Man nih? Dan apa Ya, kesulitan yang ditemukan nih dalam istilahnya? Biasanya kan orang kan kalau misalkan kalau dalam satu istilahnya satu tempat aja itu kan pasti kan lebih mempunyai tantangan-tantangan tersendiri ya. Nah itu gimana tuh, Bang Billy? iya. Jadi kita mengambil ide Lost Man seperti tadi aku bilang awalnya masa pandemi kita pengen bikin sebuah karya ya. Sebuah karya di studio di Infinite di Batam karena pandemi kan kita nggak bisa syuting banyak-banyak atau nggak bisa kemana-mana lah. Jadi kita bikinlah cerita di sebuah lokasi gitu. Nah, sebenarnya kita mungkin ada kekhawatiran ya, apakah bisa works akan membosankan nggak kalau di Lost Man aja. Tapi di sini sebagaimana sebuah Lost Man, kita menghadirkan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh para tamu yang datang ke Lost Man tersebut. Kemudian Lost Man-nya sendiri adalah juga tokoh seperti tokoh utama ya gitu, karena kita menggunakan Lost Man bukan hanya sebagai setting aja tapi juga sebagai tokoh yang bisa punya motivasi, yang juga bisa berkembang, yang juga bisa tentunya bisa membunuh orang ya. Gitu. Jadi ya. Oke. Ya, untuk pemilihan cast-nya sendiri gimana Mas Billy? Apa emang maksudnya ketika dibikin skripnya langsung udah tahu nih gue pengennya si ini jadi si ini atau gimana tuh, atau ada pertimbangan khusus gitu? Ya, memang untuk setiap karakter di Lost Man Melati itu cukup unik ya, dan lumayan susah juga nyari pemain-pemainnya karena pemain-pemain Indonesia tuh yang bagus-bagus tuh susah banget jadwalnya gitu. Ini aja yang sekarang aja syukur-syukur gitu ya dapat Putri Ayudhya gitu. Pokoknya mereka sangat sibuk lah gitu. Saya cukup beruntung bisa mendapatkan cast-cast yang sekarang. Jadi semua cast memang melalui tahapan casting ya, lewat casting sesuai dengan kebutuhan skenario gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa cast yang menurut kita cocok untuk memerankan dua karakter gitu. Maksudnya misalnya waktu itu Putri Ayudhya kita mau nge-cast dia sebagai karakter A dan karakter B, tapi kita lihat yang paling cocok seperti apa gitu. Gitu. Jadi memang semuanya sih berdasarkan kebutuhan cerita sih prosesnya. Oke. Nah kebetulan ini kan kita kan udah bergabung sama kita nih Mbak Putri ya. Nah Mbak Putri, boleh gak ceritakan mengenai karakter Mbak Putri di film ini dan apa sih persiapan dan juga tantangan yang berarti di film ini? Oke. Oh, hai, sebelumnya selamat malam semuanya. Thank you diajakin ngobrol-ngobrol lagi nih. Untuk karakter Dara sendiri, seperti yang disampaikan Mas Billy, memang awalnya tuh aku di casting dapat 2 tokoh lainnya disuruh nyobain yang bukan karakter Dara. Jadi begitu dikasih tahu, Put, kita mau kamu gabung sebagai Dara. Siapa ya Dara ya? Gitu. Karena castingnya bukan menjadi Dara. Nah, long story short, aku dikasih tahu juga, dijelaskan bahwa Dara itu adalah
seorang istri dan ibu yang juga tentunya seorang anak. Semua orang punya ibu, dan dalam hal ini Dara yang sudah menikah, punya suami, punya anak yang anaknya udah nggak terlalu kecil-kecil banget gitu, udah mulai mengerti juga gitu keadaan emosional ibunya, sedang berada dalam penyesalan. Kalau aku ngelihatnya gitu ya. Dara nih punya banyak rasa bersalah. Sebagaimana layaknya seorang anak yang punya penyesalan terhadap orang tuanya. Kali ini khususnya untuk ibunya yang dia masukkan ke panti jompo. Nah, rasa bersalah inilah yang menuntun dia masuk ke dalam losmen melati. Nah, ini persoalan nih, guilty feeling ini persoalan nih menurutku. Dalam kehidupan sehari-hari kita diberitahu bahwa dalam ini ya, zaman di mana keadaan zen dan pelepasan diri jadi sangat umum gitu ya di antara teman-teman saat ini pada belajar meditasi, semedi dan segala macam. Nah, ini Dara adalah orang yang kayaknya tidak melakukan itu semua dan memutuskan untuk terjebak dalam rasa bersalahnya. Guilty feeling ini juga yang membuat cerita Dara bergulir dengan hebat kalau menurutku. Tantangannya bagaimana menyampaikan masa lalu, tanda kutip ya, masa lalu Dara yang dibawa dalam masa kininya cerita di Losmen Melati dalam waktu yang singkat tetap bisa mengena ke penonton, lapisan emosinya kelihatan jelas gitu. Karena kelihatan banget gitu kalau Dara ya berusaha menutupi perasaannya sebenarnya, tapi bagaimanapun perasaan-perasaan negatif kan suka memakan kita hidup-hidup ya. Nah, itu yang harus kelihatan tampak dengan jelas di dalam cerita dan dalam Dara yang aku mainkan. Tantangan terbesar sih itu sebenarnya. Tapi karena alhamdulillah ketemunya Mas Toto sama ketemunya Abirama, aku sih merasa rezeki banget ya mainnya yang jadi suami dan anakku tuh sangat suportif. Kita juga enak bangun chemistry-nya, nggak sulit. Dan bekerja dengan Mas Billy ini aku kedua kalinya. Jadi begitu Mas Billy ngobrol maunya gimana nih Mas, ke arah mana ya gitu. Aku udah ada bayangan. Oh, oke, Mas Billy arahnya mau ke sini nih gitu. Bukan berarti nggak pakai tuning in ya gitu. Mungkin pada saat take pertama ini jadi menarik karena ini pertama kalinya juga aku main suatu karya yang kepalanya ada dua nih. Jadi ada Mike Willuan dan ada Billy Christian. Dan dua orang ini yang menarik, very complementing dari segi action dan drama. Nah, di awal tentunya kami semua butuh tuning in dengan itu. Tuningnya apa ya gitu misalnya kayak ini kita akan mau lebih misteri masuknya atau justru langsung secara terang-terangan kita ungkapkan problemnya. Apakah tokohnya mau dikasih layer dulu atau mau belak-belakan aja. Nah, itu yang kita cobain. Dan takarannya seberapa ya gitu. Untuk melihat Mas Totos main nggak boleh lucu kali ini ya. Betul. Rasiti yang biasanya harus lucu, kali ini tidak bisa Totos Rasiti. Dan terbukti aku pikir dia akan ngelucu loh. Terbukti kan kami ternyata memang dia main serius pun kita kayak bisa, iya banget gitu. Dan kita yakin kita tahu banget gitu dia adalah tokoh yang sangat sayang sama keluarganya, sayang banget sama istrinya, gitu, care sama anaknya. Itu kita bisa lihat gitu. Jadi ya seru banget sih kalau aku masih bisa mengingat dengan mudah bagaimana prosesnya kami bekerja di sana ya. Iya, itu salah satu scene yang itu scene awal ya, scene-nya Mbak Putri kan di scene awal kan, dan itu salah satu scene yang buat aku sih lumayan menyentuh karena itu kan ketika ada penyesalan dari anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo itu kan, itu tuh bener-bener yang
Aduh Tuhan gitu, apalagi kan ketika Mbak Putri Mbak Putri kan di situ kan memperlihatkan gitu kan penyesalan itu kepada ibunya walaupun dalam bentuk yang berbeda gitu kan. Itu sih best sih. Apalagi kan kalau aku ngikutin film-film Mbak Putri sebelumnya, di sini kan lebih lebih berasa gitu ya aura emosi dan apa ya, karena hubungan ibu dan anak itu kali ya, jadinya lebih lebih ini ya, lebih apa sih, lebih dapet gitu. Itu awal aja udah Mas David dibunuh kan ya, itu kan ada ya di trailer ya. Ada gitu masuk ke scene yang Mbak Putri, terus kayaknya ya terus scene yang Mbak Putri itu kayaknya yang aduh kenapa begini sih filmnya. Tapi itu keren banget. Terima kasih Keren banyak. banget. Itu ada persiapan ini nggak sih Mbak Put, ada persiapan apa nggak, maksudnya kan ini ya as we know gitu kan, maksudnya Mbak Putri belum berkeluarga atau gimana, terus ada antara ibu dengan anak itu bagaimana, ada persiapan khusus atau gimana nggak sih gitu sama anaknya dan Mas Totos? Iya Kak, seperti yang sebelumnya aku bilang sih, kalau dengan Mas Totos dan dengan Abi, I have no problem at all. Kita kan tinggalnya, yang menarik adalah ketika kita syuting di Infinite Studio Batam, di sekitaran komplek itu, di dalam kompleks yang sama, kita tuh ada tempat tinggal namanya chalet. Nah, chalet-chalet ini, satu chalet isinya tuh bisa 3 kamar gitu. Nah, ini pas banget nih 3 kamar. Jadi satu rumah isi 3 kamar, kami tinggal bareng. Langsung ada aku, ada Mas Totos, dan ada Abi dan ibunya di situ didampingi gitu ya. Jadi kami setiap kali bangun kita bisa ketok-ketokan pintu gitu ya, saling ingetin sholat lah, saling nanya mau makan apa lah, kita mau masak apa, begadang sampai jam berapa, kenapa Abi ikut kan ini anak nggak tidur ya kan. Jadi ya, atau kumpul saling mengunjungi di antara satu chalet dan chalet yang lain gitu. Kayak aku berapa kali aku kan di sana nggak terlalu lama harinya gitu, syutingnya nggak terlalu banyak ya. Tapi misalnya Kiki Narendra datang di situ, terus Sani gitu, kita ngumpul aja gitu, Mas Mueng. Jadi yang seru adalah guyup ya, gitu jadinya semuanya saling support. Dan buat kita kan buat aku sih sebenarnya suatu kemewahan ya syuting di studio. Nggak pernah yang dapat syuting selama itu di studio, dan di studio doang syutingnya, baru berasa gitu. Studionya gede, terus dibikin sedemikian rupa sehingga bener-bener mirip kayak kita kayak lupa gitu loh masuk ke dalam Lost Man-nya tuh, oh ini studio ya gitu, bukan Lost Man-nya gitu. Jadi kayak aneh banget. Kita tuh ada hal-hal yang kita nggak perlu acting menurutku. Kayak pertama kali kami masuk ke dalam Lost Man, kan kita ngelihat nanti kalau teman-teman nonton di dalam setiap gambar itu ada hal-hal detail yang kalau nontonnya lebih dari sekali nanti akan ketemu detail-detail yang lain. Aku amazed banget gimana gambar-gambar yang dipasang di dinding-dinding Lost Man itu gori kali ya gambarnya ya. Itu ada siapa bawa kepala siapa ya kan. Terus orang-orang yang duduk bersama seperti keluarga tapi kok begitu mukanya ya kan. Iya. Aku merasa kayak pendekatan-pendekatan ya kita selalu tahu ada dalam tempat-tempat tertentu lukisan tuh menggambarkan karakter pemiliknya ya. Selalu punya cerita tentang itu. Jadi kalau mau dapat kode-kode soal ceritanya, menurutku jangan lupa mengintip detail-detail atau art yang sudah diletakkan di situ. Tim art kita ada Razi dari Malaysia, keren banget, and the whole team amazing to do that. Kita punya DOP yang juga seru banget. Kayak misalnya ada aku ngeliatin, kayaknya di trailer ada aku ngeliatin lukisan dan kameranya itu Dutch shot gitu kayak gitu miringnya. Jadi kayak gimana gitu. Banyak angle-angle shot yang juga ada di luar pikiran kita gitu. Termasuk ada adegan di keluargaku yang menurutku juga ternyata pengambilannya dinamis sekali ya, kameranya bergerak terus gitu. Oh ini alasannya kameranya bergeser terus-menerus gitu misalnya. Jadi menurutku ini sih yang rasanya visualnya ngomong ya.
Selain warnanya emang bagus banget kan kakak, terus Betul, CGI-nya keren cakep banget. Warna-warnanya tuh ya bener-bener ya di tiap ruangan. Even yang ruangan bawah pun kan ya, maksudnya yang Wah, ruangan Pak Kiki pun kan ya, itu kan maksudnya ruangan yang jangan sama sedih. Pamueng ya, ruangan Pamueng di bawah itu ya. Itu 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 keren banget. ruangan itu, tungku itu ya. Jadi nanti Iya iya siapapun iya yang ruang tunggu. mendengarkan ini, kalian harus cek di ruangan bawah tanah ada sebuah tungku. Tungku itu sampai sedalam-dalamnya itu dibikin dengan apik. Jadi Itu lumayan, keren sih. wah, Itu keren horor sih. sih emang. Kadang-kadang kalau kita masuk Iya terus horor. bisa kita masuk di ruangan bawah tanah tuh rasanya dingin. Jadi kayak, ini Iya. apa gitu, takut. Jadi rasanya udah vibe-nya tuh kita kayak nggak Iya. perlu buat-buat gitu. Oh, Iya. ini lucu dijadikan pertanyaan kuis. Apa saja isi Aha. toples di Oh dalam iya. ini di bawah tanah itu ya. Hmm. Kalau kalian nanti ngeliat juga, kalau misalkan belum nggak sempet lihat karena cepet banget gitu, berarti harus nonton lagi. Cek ada Yes. apa saja di dalam toples-toples di dalam lemari itu. Yes. Betul. Ding, Dan ding, bahkan ding, tuh ding. ya sampai kan mungkin ini ada nggak sih, aku lupa deh ada di trailer apa enggak ya, aku takutnya pokoknya ada salah, kan itu semua yang ada di situ nantinya akan dibakar ya. Ada salah satu, ada di yang pasangan Spoiler abis itu. lu mbak, bener-bener. Iya nggak apa-apa deh ya, udah ntar saya tulis deh ini spoiler, soalnya aku suka banget itu pas ketika dibakar itu yang pasangan itu keren banget pengambilan gambarnya, Tuhan gue bilang bisa begitu. Mas Billy, Iya. aku padamu. Aduh, perlu Itu diingat detailnya. kalau misalkan itu udah suka detailnya, karena ini ada universe-nya, Iya. jadi lebih banyak lagi detail yang kalian lihat. Dan memang ada kejutan dari, nah kalau ini juga ada di trailer nih, ada sebuah boneka yang juga Oh mengganggu. ya. Buat aku sebagai Dara mengganggu, Hmm. buat aku sebagai Putri juga mengganggu. Aku sempat lompat gara-gara ngelihat boneka itu melakukan sesuatu. Nah, ini nggak bisa diomongin. Serius. Nggak bisa diomongin. Nah itu baru aku mau nanya itu, ada kejadian nggak sama boneka yang kan waktu pas kita gala tuh si boneka hadir, itu boneka yang sama atau? Harusnya sih boneka yang sama ya. Oh oke. Itu horor soal bonekanya ya, dengan matanya seperti berbicara. Oke, silakan lanjut Mas Setiawan. Kalau kan aku spoiler banget nih, tapi soalnya emang gua ini. tapi emang sih untuk film-film Mas Billy ini memang istilahnya sangat-sangat semuanya ya, kita bilangnya semuanya ini sangat-sangat terkenal dengan detail-detailnya nih Mas Billy nih. Dalam arti detail-detail dari production detailnya segala macam itu benar-benar diperhatikan, bahkan sampai permainan warnanya pun ini benar-benar bagus nih. Bahkan kalau saya baca-baca review ataupun dengar-dengar komentar-komentar dari teman-teman yang sudah nonton, dan ini memang yang berulang-ulang mereka sampaikan, dalam arti itu detailnya sangat keren banget. Terus ini warnanya juga ini. Nah, terus yang tadi itu saya juga bingung juga tuh. Wah, kalau gitu nih banyak-banyak apa kode-kode nih. Ya, Mbak Ami ya. Ternyata banyak kode-kode yang harus ditonton. Pokoknya Mas Tewan ini belum Easter nonton egg-nya. anyway Mbak Putri. Jadi nanti kita bilang sama dia harus perhatikan di setiap detail-detail, akan ada gambar-gambar yang berbicara gitu loh. Dan barang-barang vintage-nya keren banget. Entah dari mana itu dapetnya, pokoknya keren banget barang-barang vintage-nya yang ada di situ. Ya. Mas Tiawan, kamu harus cek Easter egg-nya di setiap scene. Yes. Nanti saya ngomong ke yang orang bioskopnya proyektornya, nanti tolong di pause ya. Ini atas perintah Mas Billy loh, saya bilang tadi gitu ya. Itu benar-benar harus diperhatikan di setiap detailnya. Iya, benar. Cek setiap itu. Terus kalau ada adegan-adegan yang menurutku kalau kita tiba-tiba misalkan ya, lagi nonton tapi pengen cek WhatsApp nih gitu. Terus tiba-tiba kamu bisa kelewatan sesuatu yang penting gitu. Yes. Nah, jadi nggak boleh lihat layar handphone ya kalau nonton, terus serius. Iya. Terus kalau mau ke toilet jangan di tengah-tengah. Jadi sebelum masuk ke toilet dulu, pokoknya jangan karena selain detail-detail yang yang diambilnya cepat gitu, bisa ada flash gambar yang penting gitu loh.
betul, betul. Gitu. Terutama di bawah tanah itu harus benar-benar diperhatikan sih. Ruangan yang di bawah itu tuh benar-benar harus diperhatikan sih. Itu ngeleng sedikit juga udah deh lost. Jadi diingat pas setelan Waduh, ya. makin penasaran nih. Tapi ini mau bahas yang ini gak, yang kisah horornya nih Mbak Mi nih. Kalau itu tanya ke Bang Billy nih, gimana? Iya, itu kisah Silakan. horor boleh. Ada kisah horor di balik Sebelum itu kita kan. ke case lainnya nih, Mas kata tadi David. Mbak Putri udah ngomong kisah horor nih, jadi kita nyangkut di horor dulu nih Bang Billy nih. Gimana Bang? Kisah horornya ya. Wah, kisah horornya banyak nih, tapi nggak tahu nih boleh diceritain atau enggak nih. Yang yang jelas yang menyeramkan itu karena di beberapa adegan memang melibatkan proses-proses ritual gitu ya. Proses ritual dan itu menggunakan mantra-mantra yang asli gitu. Waduh. Mantra-mantra yang asli yang dibuat oleh teman aku yang juga ahli spiritual lah gitu. Aku bilang, tolong bikinin mantra dong. Oke, bikinin lah mantra. Kemudian diambil adegannya. Terus aku bilang, ini mantra beneran toh, bohongan? Beneran, Bill. Terus kan, aku langsung, aduh, ini kita ngomong ini mantra berulang-ulang kali loh, gitu kan. Baru dikasih tahu beneran. Nih, gitu. Gitu. Sementara itu adalah memang mantra yang bisa aktif gitu kan. Ya udah, jadi lumayan menyeramkan sih saat itu ya, lumayan menyeramkan. Entah apa yang kita alami di studio itu, kejadian-kejadian aneh itu emang karena nggak ada hubungannya sama mantra atau ada hubungannya, aku nggak tahu sih. Tapi memang aku mengalami hal-hal yang mengerikan ya di proses pembuatan Lost Man Melati ini gitu. Karena ruangan-ruangannya itu realistis sekali ya. Ruangan di dalam studio itu sangat realistis sekali, dan ketika aku berada di dalam tuh jadi ikutan merinding gitu kan. Padahal yang ngedesain kita, padahal aku dan Mike yang ngedesain. Tapi begitu udah jadi, kok sendiri ya di dalam ya gitu. Padahal itu kayak kepala-kepalaan bohongan, tangan-tangan bohongan itu di dalam studio, tapi kok malah sendiri gitu. Iya, itu sih. Aduh, dengerin aja udah merinding ya. Nonton Mas Telan, jangan lupa. Iya. Soalnya dari trailernya aja udah bisa kelihatan sih. Waduh, ini nih nggak boleh dilewatin nih, karena ini pasti ada sesuatu yang berbeda nih dalam arti ini. Seperti itu. Oke, kita langsung ke Mas David. Mas David. Oke. Apa kabar nih Pak Polisi? Kedengaran aman. Kedengaran aman. Boleh gak ceritain mengenai karakter yang diperankan, terus sama persiapan atau tantangannya yang berarti, atau bahkan mungkin ada pengalaman yang tadi itu horor atau lucu gitu. Intinya sih kalau pengalaman aku bener kata Billy di casting ya, gue kayak huka-huka nih ya. Ini emang jadi apa Pak Matinnya kalau sambil udah ininya lebih deh kok. Nah jadi waktu di casting sih sebenarnya perannya nggak itu loh, ya kan? Jadi sama kayak Mbak Putri dong. Ya, jadi waktu di casting itu jujur tuh perannya Bang Raul sama si Haidar. Oke. Kayaknya mau karakter itu kan. Oke, tiba-tiba ini dicoba ada 2 karakter ya kan. Tapi kalau yang di film ini kan aku kan ada 1 karakter aja ya kan. Tapi aku dicoba 2 karakter. Nah, kaget kan, ini disuruh ini polisi sama 1 lagi gitu kan. Oh gitu, nggak jadi yang kemarin casting nih. Udah di Batam
Kan udah di studio 1 menit. Terus pas datang tuh sebenarnya kan masih istirahat 1 hari ya, baru besok kan flight terbang. Tapi nyampe itu kalau nggak salah pagi lah, sekitar jam-jam 10 nyampe. Terus menjelajahi Infinite Studio gitu kan, buset, gede banget nih kayak lapangan bola nih. Gue bilang kan sampai ngap gitu kan, bayangin kan badan kayak gini suruh jalan muterin setengah detik aja gue capek gitu kan. Aduh, gitu banget nih. Yaudah deh, udah nggak usah sampai ujung deh. Saya bilang tuh masih Wendy tuh kalau nggak salah kan. Pokoknya ya udah, oke, tes makeup. Habis tes makeup, kita langsung syuting ya. Hah? Nggak, syuting nih. Nggak apa-apa Mas David. Ya nggak apa-apa juga sih. Ntar David dulu. Nggak apa-apa juga sih, saya bilang gitu kan. Udah, oke lah. Jadi sambil tes makeup, sambil lihat dialognya, terus ngobrol sama Billy sama Mike waktu itu masih di dalam kan, ngobrol sama pemain yang lain, dan kebetulan nggak begitu banyak dialog kan awalnya kan, dan baru Mas Dwi datang sama Putra ya, sama Raul lah ya kan. Ya udah, jadi kita karena memang nggak ada sesi ini sih, nggak ada sesi ya. Kalau sama Mas Dwi kita ada reading sebentar, jadi pas kita ketemu makeup latihan yuk gitu kan, ntar mau munculin apa gitu kan ya, gini paling sambil ngobrol ya. Ini karena pemainnya jago-jago kali ya, Bil ya. Beneran, jadi pemain jaminan mutu pemainnya gitu kan. Oh ya udah, jadi ada yang off script nggak nih, ada yang on script nggak, kita coba dulu yang on script. Kalau nggak enak paling kita off scriptin, tapi ntar koordinasi sama Billy. Oke, ini masih oke, jalan ya kan. Ya udah, seru sih ya kan, karena first ini juga kan baru pertama kali kerjasama. Kalau Mbak Putri kan udah 2 kali kedua ya. Iya. Kan? Kalau aku kan baru pertama nih, menuju yang ke 100 lah nanti sama Billy kan. Amin. Kode didengar. Jujur aja, karena baru pertama kan gue baru tahu juga. Abis itu kan gue searching ya, ini siapa Billy Christian, ini siapa Mike Kedua. Wih, orang hebat nih. Waduh, ya udah gitu kan, apalagi sukses dengan produksian sebelumnya gitu kan. Dan kemarin juga pas premier ternyata temennya Billy, temen-temennya gue juga tuh kan. Ya udah, ada Jiban dan kawan-kawan lah itu dia. Ya kan? Ya udah, akhirnya seru lah gitu kan, merasa pas ketemu sama Mas Dwi itu aku 2 kali ya. Yang pertama ada di produksian series sih, bukan film. Kita yang hilang sama yang ini gitu kan. Terus sama Aida, kita nggak satu frame sama Aida ya, sama Putra, sama Raul. Raul pernah satu frame. Tapi kali itu kan sama Raul kan kita kan nggak banyak dialog ya. Jadi intinya experience-nya itu seru lah. Ya, jadi pengalaman aku sih itu sih. Kalau untuk karakter sendiri, karena polisi, pas udah dapat make up-nya, jadi kayak lebih polisi banget ya gitu ya. Gitu kan? Jadi merasa polisi bermotor ya. Ya karena kita coba deh, Mbak Putri kan biasa di teater kan, ketika dapat kostum, kayaknya feel-nya dapat gitu loh, ya kan? Ya jadi akhirnya ya keseruannya cuma di situ, mendadak kaget gitu kan, satu hari istirahat dulu, terus ya mau nggak mau kan harus ready kan, karena kan nggak tahu apakah masalah teknis dan sebagainya. Yang penting kita kan sebagai pemain udah datang harus siap. Terus udah gitu dengan orang-orang yang senior juga, ada Dwi Sasono, ada Putra, ada Raul. Lebih nyaman aja karena udah pernah kenal dan treatmentnya nggak begitu banyak gitu kan. Jadi udah tahu sama tahu mau munculin karakter apa ya sudah. Jadi pada dasarnya nggak ada kendala apa-apa sih. Seru aja. Makanya aku bilang sama Billy, baru pas kita ketemunya baru pas masuk set lah. Oke. Ya,
Ya, siap. Jadi itu aja sih. Itu aja kan pertanyaan ya. Apakah Iya. Terus ini nggak sih ada ini nggak perbedaan apa ya bermain film horor dengan film-film lainnya menurut Mas David? Enaknya atau nggak enaknya gimana tuh? Ada perbedaannya nggak? Nah, film pertama gua itu justru horor ya tahun 2007 ya. Selebihnya eksploitasi badan gitu. Ya kan? Ya pernah dulu apa namanya? 6 ya judulnya. 6. Itu ya. Tapi kan apa namanya? Udah lama nggak horor ya. Itu doang itu horor. Iya. 2007. Ya, bentar lagi online. Siap. Oh, di lobby aja Pak. Sorry ya. Sambil Nggak berjalan. apa-apa. Horor. Dan ini. Oh iya. Masalah horor ini. Ya. Benar, ini horornya beda. Jadi gua aja tuh sampai emes gitu ngeliatin setnya di dalam. Kan studionya gede banget ya. Ini set apa nih? Oh ini yang Pak Kusno. Lagi online ntar. Lagi nelfon. Ya kan, terus udah gitu. Oh ini set ini. Tiba-tiba muncul loh. Madam kan. Iya. Madam itu, Alex kalau udah pakai madamnya itu serem loh beneran. Ya kan? Cakep banget. Nggak serem, cakep banget itu. Into karakter banget kan dia kan. Iya. Dari madam gitu kan. Yang tajam, yang bibirnya gotik lah. Wah. Iya, terus ya pokoknya look scary lah gitu. Gue ini merasa pemain berasa horor juga. Gue bilang nih film horor apa kita yang horor juga. Udah gitu kalau ngelihat yang set di belakang tuh yang rumahnya si siapa? Lost Man-nya kan di belakang tuh kan. Kan diajak belakang. Jadi Musto siangnya kan gue lihat ya. Oh rumah gini ya. Pas malam serem loh. Itu yang gue getok-getok kan umpamanya cut masih di situ kan. Terus gue iseng ke dalam. Ada apaan sih di belakang? Penasaran. Jadi tapi memang pengen ngedapetin feel horornya sih. Jadi kan kebayang tuh Musto kan cuma apa namanya kalau di trailer kan seperti itu. Jadi bagaimana caranya dapet feel-nya gitu kan? Kalau lu nggak bener-bener ngerasain ya gue nge-treat diri sendiri tuh seperti itu. Gue harus dulu gitu, ya kan? Nggak mau acting gitu, but lebih kepada natural gitu kan? Muncul natural gitu. Mike sama Billy nggak terlalu banyak koreksi juga gitu kan? Gimana? How's the apa namanya acting? It's okay, that's good. Billy, ya udah. Ya, karena gue pengen dapat feel-nya sih, jadi seperti itu. Sendiri horor emang nggak usah nge-treat sih sebenarnya udah horor juga. Tanya Mbak Putri deh. Ya kan bener nggak? Itu sih Mbak Ani ya sama Iya Ami ya, Mas Tiawan. Aduh luar biasa. Biarpun nggak selama syutingnya dengan teman-teman yang lain, ada yang 3 bulan, ya kan kayak Alex, mostly 3 bulan ya. Aku sih kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu. Ya, tapi kan pembukanya Mas David. Pembuka film udah Mas David kan. Thanks to Billy sama Mike kali ya. Tadi Mas David singgung masalah Madam nih ya. Aku mau nanya ke Mas Billy deh. Kan kalau kita lihat kan Madam ini kayaknya apa ya karakternya itu bajunya, kostumnya, dan dananya apakah mewakili di 3 masanya? Kan ini ceritakan dalam 3 masa ya. Madam ini kan hidup di 3 masa gitu ya. Ini nggak apa-apa kan? Maksudnya ini Mas Billy kayaknya udah tulis juga di Instagramnya kan masalah 3 masa ini. Boleh ceritain nggak Mas soal bajunya dia gitu, karakternya Madam sendiri gitu? Iya, secara background karakter Melati itu punya ayah seorang Belanda, ibunya itu orang Indonesia.
Ya, tapi ibunya itu sama Melati waktu Melati kecil tuh mereka masih suka mengenakan pakaian Belanda. Jadi kayak noni-noni Belanda gitu. Tapi semenjak dia menjelang dewasa, itu ada transisinya. Dia dari Belanda ke Indonesia. Jadi dari secara kostum desain juga aku, Mike, dan juga kostum desainernya berusaha untuk mencari cara ada baju transisi. Jadi gabungan antara budaya Belanda, Eropa, kemudian juga budaya Indonesia gitu. Dan memang di sini kita karena Madam Melati ini kan dia memiliki background yang kompleks ya. Jadi kita nggak hanya ingin menampilkan dia sebagai sosok yang menyeramkan atau keji, tapi kita juga harus membangun sosok Melati sebagai wanita yang anggun, wanita yang mematikan, wanita yang punya karisma, wanita yang tahu cara berpakaian gitu loh. Jadi itu juga salah satu pengembangan karakter dari Melati yang kita lakukan secara makeup, rambut, kostum, itu gitu sih. Ada ini nggak sih terinspirasi dari tokoh atau tokoh horor atau apa gitu nggak sih si Madam Melati ini? Ya, memang tokoh-tokoh referensi ada ya, tapi kita dalam perjalanannya harus memiliki originalitas karakter kita sendiri gitu. Tapi dalam prosesnya aku bilang kalau ini kita punya referensi nih, referensinya Elvira, Vampira, Morticia Addams dari The Addams Family. Seperti itu, kemudian Susana, tapi enggak seperti semua itu gitu, harus lebih. Kalau itu semua kan terlalu komik ya, terlalu serem, terlalu serius gitu. Nah, aku sama Mike juga bilang ke Alex enggak seperti itu juga. Jadi Alex harus mencari cara supaya mengimbangi nggak terlalu komikal gitu karakternya gitu. Ya soalnya kan kalau dilihat kan memang apa ya, maksudnya di film ini kan ya memang si Madam Melatinya ini yang menjadi apa ya, menjadi ininya ya, maksudnya utamanya gitu kan. Jadi kelihatan dari make up-nya, dari kostumnya gitu kan. Ketika Madam tampil tuh langsung yang aduh Tuhan, saya tiba-tiba jadi ngefans sama Madam Melati. Cakep banget gitu dandanannya. Karena Alex sendiri sebenarnya kan orangnya ceria, suka ketawa, suka bercanda, suka pokoknya beda banget lah sama Madam Melati gitu ya. Maka itu ketika dia udah ganti baju, dia diem aja. Waktu dia diem aja tuh aku jadi kayak agak ragu gitu mau ngobrol karena dia diem aja udah in karakter gitu kan. Terus kita tiba-tiba ketawa gitu kan. Oke, masih normal gitu kan. Jadi ngeri gitu kan. Agak ada momen-momen segan-segannya juga gitu. Aku juga tapi di situ ya maksudnya kenikmatan membuat film itu ketika kita melihat karakter yang kita ciptakan sendiri itu menjadi nyata gitu loh. Bahkan kita bisa berkomunikasi sama dia gitu. Itu sebuah kenikmatan sendiri ya. Dan senang ketika apa yang sudah kita bayangkan tuh benar-benar terrealisasi dan bukan hanya karakter Madam aja, tapi juga semua karakter di film ini tuh sesuai dengan bayangan waktu aku dan Mike menuliskan ini ya di skenario gitu. Iya. Jadi kalau misalnya tadi Mas Billy kan sempat bilang dulu ada Susana, dulu ada ini itu. Mungkin sekarang tahun ini ya udah ada Madam Melati itu gitu ya. Dengan nanti akan ada universe-nya lagi. Gitu. Mas Tiawan nanti harus nonton Madam Melatinya, keren banget. Harus takut atau harus jatuh cinta nih?
Karena Madam tuh nggak ngapa-ngapain aja, dia melirik aja tuh. Tadi kata Mas David aja serem. Nah bener, di film itu dia ngelirik aja juga kita langsung yang oh my god. Apa rasanya dia syuting barengan sama Madam gitu. Mas sutradaranya aja ngomong sendiri loh. Iya benar. Padahal dia yang ciptain karakternya tuh. Dia sendiri yang takut. Benar. Kayak aku lihat di Instagramnya Mas Billy kan ada yang di kaca itu ya, yang ketika Madam ngerokok di kaca ya, itu benar-benar yang aduh ya itu dia dia diem dan dia merokok aja, lirikannya wow luar biasa. Iya. Mm-mm. Cuman nanti sih nanti di kesempatan yang lain ketemu lagi sama David, nanti kita ceritanya keseruannya beda lagi. Cuman aku nggak bisa ngomong dulu sekarang gitu. Ya David ya. Wow. Nanti pembahasannya. Setuju. Setelah yang berikut. Lanjut. Jangan dibuka dulu ya David ya. Betul, tadi hampir gitu. Iya. Ditahan ya. Nanti kalaupun terbuka nanti kita ini deh, kita cut ya Mas Tiawan anyway. Nanti off the record aja. Oke, ini menarik sih nih. Nah, sekarang kan seperti kita ketahui ini banyak sekali film horor ya. Udah dari tahun ke tahun lah, dalam arti itu dari tahun ke tahun makin banyak film horor. Nah, kalau menurut kalian nih, kita balik lagi ke Bang Billy nih. Bang Billy, menurut Bang Billy itu perkembangan film horor Indonesia seperti apa nih? Sebenarnya perkembangan film horor itu menurutku ya bisa berkembang apabila dari para orang-orang yang terlibat di dalamnya itu berani untuk berinovasi gitu. Perkembangannya dari situ. Karena seperti yang kita tahu bahwa film horor itu kan juga cara bertuturnya musiman ya. Cara bertuturnya musiman. Misalnya kayak gini. Zaman dulu sewaktu zamannya Jelangkung, itu semua film horor itu tentang tokohnya dihantui oleh hantu setelah main Jelangkung. Semuanya dihantui. Pasti main Jelangkung apa. Kemudian ada lagi setelah itu dari era Jelangkung, kemudian eranya Pengabdi Setan. Setelah Pengabdi Setan laku, semuanya tentang keluarga, semuanya tentang cult, tentang sekte gitu kan, tentang sekte-sekte. Nah, sebenarnya itu semua tidak apa-apa, tapi efeknya mungkin akan menjadi keseragaman ya. Keseragaman antara satu film horor dengan yang lain. Nah, maka itu balik lagi ke produser atau sutradara ketika untuk membuat film, ketika mereka berusaha untuk membawakan sesuatu yang baru, kita lihat lagi nih penontonnya. Apakah penonton siap dengan perubahan itu? Gitu. Kadang-kadang nggak semua penonton siap dengan perubahan. Ada penonton-penonton yang bisa menerima ketika ditawarkan sesuatu yang baru gitu. Tapi ada yang apaan sih nih gitu. Apaan sih, nggak ngerti deh gue gitu. Tapi itu adalah tantangan ya menurutku, dan balik lagi ke kita kreator, sejauh mana kita mau memberikan ide yang berbeda. Seberani apa sih kita mau menyampaikan itu ke penonton. Karena aku rasa dari situ bisa berkembang ya. Karena bukan hanya genre horor aja, tapi juga genre-genre yang lain, misalnya science fiction, mungkin action, mungkin fantasi. Sejauh ini belum ada yang berani ya untuk mengeksplorasi genre-genre tersebut, karena memang ya bisnis film kan nggak murah ya, jadi mungkin belum beranilah untuk mempertaruhkan sejumlah uang untuk eksplorasi. Jadi semua tuh main aman aja gitu kan. Oke, film horornya ada rasa-rasa jadulnya gitu kan, dari pemilihan judul gitu kan,
pengabdi setan, tumbal apa, iblis apa. Tapi balik lagi ya, aku tidak menjudge, cuman di sini kita ngikutin juga maunya pasar, tapi ada sedikit memberikan keberagaman sih. Jadi nanti balik lagi ke teman-teman gitu, melihat effort kita ya untuk menyajikan sesuatu yang berbeda gitu. Iya keren nih. Soalnya memang harus ada para pembuat atau saya pelaku film ini yang berani mengambil tanda kutip mengambil risiko untuk sesuatu yang berbeda. Karena kan berbeda itu resikonya sangat tinggi karena masyarakat sudah terbiasa, dalam arti sudah terbiasa dengan yang A, terus tiba-tiba muncul genre B, muncul genre horor fantasi. Nah itu kan mereka kaget. Tapi ya dalam arti ya itu siapa yang mulai memang ya itu harus ada yang mulai sesuatu yang berbeda seperti itu. Mau jenis baik itu horor mau drama pun istilahnya baik itu komedi hitam, komedi satir itu kan juga harus ada yang berani gitu, berani ngambil langkah berbeda lain sendiri dengan resiko ya memang ada resiko tersendiri ya Mas Billy ya. Iya. Oke, nah sekarang kita ke Mbak Putri. Tapi pertanyaannya berbeda Mbak Putri. Mbak Putri suka film ya? Gimana? Sorry, tadi ada Raul juga ya, tapi udah keluar. Tapi dilanjut lagi. Ya. Tadi ternyata itu udah keluar. Oke, Mbak Putri suka film horor nggak? Suka. Oh suka. Oke. Horor dan suka gore. Wow, nggak kelihatan nih. Ternyata suka horor dan gore. Nah, kalau gitu bisa nggak sebutin 3 film horor atau gore favorit dari Mbak Putri, baik itu luar maupun dalam negeri? Oke, kalau ini yang aku nggak bisa lupa sih, Midsommar. Oke. Kenapa? Kenapa suka? Midsommar, menurutku itu breakthrough ya pada saat dia hadir pertama. Itu horor pertama yang terang menurutku. Kita benar-benar dihantui sama plotnya, karakternya, sama kondisinya ya, sama situasinya gitu waktu itu. Itu ya breakthrough horor terang pertama gitu. Terus Hereditary. Oke, mantap. Kenapa nih? Kalau Hereditary ya kita udah tahu itu sakit ya yang bikin ya. Sakit jiwa itu. Pemainnya juga bagus-bagus banget waktu itu. Terus itu juga horor pertama menurutku, horor pertama yang pakai suara yang nggak pernah dipakai. Dia tuh suaranya deket banget gitu. Setelah itu aku mungkin aku selective attention ya jadinya ya. Setelah itu jadi ada horor-horor lain yang berusaha memanfaatkan suara-suara yang lain gitu. Aku dengar Smile bagus, tapi aku belum sempat nonton. Tapi trailernya super scary sih menurutku. Bagus banget ya kami ya. Gila, oke, aku harus nonton banget kalau itu. Itu tipe yang dia senyum aja semua orang langsung pusing gitu. Takut banget. When I think that a smile is the best weapon ya. Tiba-tiba ini Smile kayak dipelintir banget, seluruh kepercayaanku akan senyuman tuh runtuh gitu kayaknya dengar premisnya ya. Betul ya. Oke, so 3, satu lagi kalau yang buat aku memang nempel di kepala sampai sekarang, Conjuring ya. Apa? Conjuring. Conjuring, oke. Conjuring. Iya, klasik ya. Klasik dan nempel. Tapi di luar itu juga kayak bintangnya 3, kayaknya aku bisa nyebutin banyak deh. Kalau gitu ada film yang membuat Mbak Ayu nih, kenapa nih kok tiba-tiba suka horor nih? Kan pasti kan ada cikal bakalnya nih, atau ada peristiwa apa? Kalau soal horor, memang menurutku horor itu kan selalu menarik. Kita selalu tertarik sama yang asing buat kita. Itu nature-nya manusia gitu. Kita merasa insecure tapi sekaligus penasaran. Nah,
hal ini kan yang sebenarnya selalu bikin manusia pada umumnya punya kehendak untuk developing, untuk berkembang, terus untuk grow juga. Nah, tapi ketika itu jadi sesuatu yang berada jauh di luar kuasa kita, ini jadi menarik banget. Kita selalu tertarik sama hal-hal yang asing, yang kadang-kadang tidak masuk akal, dan kita selalu mencoba merasionalisasi itu. Nah, menurutku dengan adanya film-film horor itu juga menjawab rasa penasaran kita dan ngasih makan adrenalin ya. Sebenarnya nonton film horor tuh. Iya, betul. Jadi bangun gitu, kagetan, jump scare-nya, dan juga mencoba untuk mendekatkan hal-hal yang asing, mencoba karena kan biasanya film horor ada loop-nya dong gitu, ada opening-nya, ada tengahnya, ada ending-nya gitu ya, karena film jadi rasanya kita bisa bereksperimen pada hal yang tidak terengkuh, asing tapi aman gitu. Jadi keamanannya itu tuh ada dalam ruang menonton. Tapi experience-nya paling asik emang kalau di bioskop. Nah, ini nih. Jadi menurutku film horor emang paling asik kalau nontonnya di bioskop sebenarnya. Kita dapat the whole experience, termasuk dengan suara ya. All around you ya gitu. Ini sama seperti hal supernatural lainnya, it's all around you gitu. Jadi sama ini juga Mbak Putri, sama ketakutan penonton juga kan otomatis ikut membawa ini kan, maksudnya penonton di sekitar kita itu kan ketika dia takut gitu kan, iya kan akhirnya jadi hype-nya dapet gitu. Betul. Kalau menurutku tuh bioskop tuh peer experience ya. Setuju. Yang memang nggak bisa dialami kalau kita nontonin ternyata di bioskop hanya kita sendirian gitu. Jadi lebih horor kalau kita. Mas Tiawan tuh sering tuh nonton sendirian film horor. Beberapa kali. Sendirinya nggak apa-apa. Kalau sendirian di bioskop itu yang mengerikan menurutku. Iya, sendirian di bioskop. Karena mencuri-curi waktu luang, kabur gitu. Tiba-tiba waktu penayangan pertama sendirian, belakang tiba-tiba merinding, nggak berani nengok ke belakang. Itu benar. Astaga, serem banget. Aduh. Terus bioskopnya bioskop tua lagi. Jangan, enggak sih kalau itu sih saya pasti nggak otomatis saya kabur sih. Paling kayak itu kalau untuk yang ya. Tapi kalau untuk yang gore, aku tuh dari dulu memang tertarik aja sama yang gore, dan aku memang tidak punya problem melihat darah gitu ya. Kayak dari dulu jadi dokter kecil, ikut PMI gitu. Nah, I have no problem with that, dan kadang-kadang kan ada aja hal-hal yang kita kadang-kadang itu ada waktu kita membayangkan kalau gimana kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan ekstrim gitu, dan akibatnya juga ekstrim gitu. Nah, selama kita masih punya kesadaran ya itu tolong tidak dilakukan ya. Tapi imajinasi itu kan tentunya akan menarik kalau memang kita bisa mendapatkan gambaran yang detail tentang efeknya gitu. Mau jadi apa ya kalau kita gituin akan gimana ya gitu. Nah, kemudian suatu ketika aku dapat sebuah peran yang memang terkait dengan banyak hal gore gitu. Dan dalam prosesnya aku diminta untuk banyak nonton atau lihat hal-hal yang gory gitu. Begitu selesai main sampai sekian bulan berikutnya aku nggak bisa tidur kalau belum lihat yang darah-darahan gitu. Jadi lumayan serem banget. Iya, parah banget sih, parah banget. Cuma ya, semua peran yang bukan kita pasti ada akhirnya ya. Aku tidak begitu lagi sih sekarang, tapi kayak nggak ada takutnya waktu itu, kayak begitu ngeliat tuh kayak gitu. Jadi lebih adrenalinnya tuh justru berkembang, bukan ciut gitu. Nah kalau sekarang nih lebih manusia ya, begitu ngeliat kayak gitu. Kalau waktu itu tuh kayak gitu. Tapi nonton hal-hal yang berbau gory atau horor tetap challenging dan selalu menarik buatku sih. Itu nggak tahu kenapa terjadi seperti itu, but it's still good. Mungkin kalau sekarang pandangan beda ya. Kalau dulu kan kayak wah ini sesuatu yang kita nggak ngerti gimana cara bikinnya jadi keren gitu. Nah kalau sekarang justru karena aku mengalami beberapa film horor, aku merasa bahwa film horor adalah salah satu genre yang sangat teknikal, sangat amat teknikal. Dan untuk itu penghargaanku untuk teman-teman horor
teman-teman yang bikin film horor atau yang bermain di film horor, yang berhasil memerankan tokoh-tokoh terkait horor dan gore, aku salut banget sih. Bukan hanya kita harus mengolah emosinya, tapi banyak hal yang sifatnya very technical, bahkan bisa dihitung. Jadi kayak misalkan lu action, terus lu kaget, terus habis itu tiba-tiba lu sadar sebelah kiri ada sesuatu, nanti depan ada yang bergerak gitu. Nah, kita harus punya kesadaran-kesadaran itu. Jadi, menurutku jadi kayak 2 kali lipat kesadaran yang harus kita punya tanpa membuat penonton tahu bahwa kita sadar gitu. Jadi tantangan teknisnya lebih besar. Dengan tantangan teknis yang besar, aku tuh merasa kayak gila aktor banget gue gitu. Merasa skill banget gitu. Iya menarik. Itu sih. Menarik. Kayak Bang Raul tuh banyak melakukan stunts kalau aku nggak salah di sini ya. Ada ya nanti spoiler nggak boleh. Ya ada lompat dari mana, ada jatuh kemana, ada harus precise, misalnya mau mukul apa nusuk atau menghindar gitu. Ada hal-hal yang precise yang aku tahu ya gitu. Mungkin yang lebih menarik lagi sebenarnya ini di luar dari pertanyaan tadi, sebenarnya yang paling menarik adalah pada saat aku masuk aku nggak tahu cerita yang lain. Jadi begitu nonton di Losmen Melati ini, begitu nonton, oh gini jadinya, oh ini ceritanya gitu, baru nggak, terus oh bisa jadi kayak gini ya gitu, kayaknya si Anu kemarin cerita jadi begini, lain lagi ceritanya. Jadi bahkan aku merasa sebagai pemain pun aku excited nontonnya karena dapet surprise, dan I think this is beyond my expectation ya. Banyak hal yang tadi technical, terus banyak triknya. Nah, horor tuh banyak banget triknya. Nah, itu yang aku salut banget sama Mas Billy sama Pak Mike untuk bisa memikirkan trik yang berbeda untuk setiap tokoh. Halo, gue mikirin trik buat tokoh gue aja udah pusing ya kan, ini mikirin buat sekian banyak tokoh. Jadi banyak tamu ya. Iya, itu dia. Ini buat aku sih udah ya seru banget. Dan kalau dibilang ini horor yang beda, I know it sounds cliche for every horror movie, semua pemain dan semua filmmaker yang bilang, ini adalah film horor yang beda, gitu. Oke. Tapi I wanna say, ini film horor yang beda, and you need to come and watch it, and tell me directly kalau lu merasa ini horor yang sama-sama aja dengan horor yang lainnya. Karena ya beda sih, gimana? Susah ngomongnya ya. Beda lah pokoknya. Ya harus merasakan sendiri lah ya istilahnya pada intinya. Harus, benar. Beda beneran. Iya kan, Mas? Strukturnya beda. Tokoh-tokohnya gitu. Ini kayak kita emang dibawa ke one whole new universe ya. Yes. Kita juga nggak dikasih the whole script deh. Emang. Sengaja biar horor memilih. Biar misterius gitu ya ceritanya. Ya kayak horor aku tuh kan yang pertama kan karena hantu ditakutin ya kan. Kalau ini kan enggak gitu kan. Iya. Lebih kepada horor ya, thriller juga tapi komplit lah. Ada actionnya juga, ada dramanya juga. Iya. Ya, betul. Betul banget. Kayak mau dibilang crime drama, action ada actionnya juga, ada romansnya gitu. Drama juga ada ya kan. Tapi jangan-jangan ini yang dibilang dengan ini ya, genre bending ya. Super komplit ya. Iya. Ada nyampur-nyampur gitu. Oke. Nah, Mas David. Nah, kita ada pertanyaan nih, berbeda lagi. Ini pertanyaannya gampang aja. Yang pertanyaan pertama, Mas David itu disuruh pilih aja, cuma pilih dan kenapa. Pilih nginep di Losmen yang ada pembunuhnya atau nginep di kuburan? Oh my God. Gue pulang aja gue. Nginep di kuburan sih nggak masalah. Oh, oke. Kenapa? Kenapa nggak mau di Losmen? Losmen ada pembunuhnya udah jelas-jelas. It's a threat gitu kan, udah ancaman kan. Ya udah pasti istilahnya udah jelas pembunuhnya ya. Gue masuk situ udah pasti either coming out or coming soon gitu.
Ya kan? Aku sih ya lebih prefer di kuburan. Tidur di kuburan. Oke, daripada ya antara keluar dari losmen itu atau keluar di ini surat kabar ya. Betul. Betul. Oke, pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua sih ya. Pilih ketemu pembunuh berantai atau pilih ketemu hantu? Ketemu doang kan ya? Kalau ketemu Ya, doang, ya resikonya ya. gue jujur sampai saat ini belum pernah ketemu hantu, tapi pernah merasakan. Dan kebetulan juga istri itu bisa melihat gitu kan. Jadi pernah lah cerita sedikit lah. Jadi katanya ada di kamar mandi itu, ya kan, baru datang gitu kan. Tapi sama saya takut gitu kan. Kenapa takut? Badan gue gede takut gitu. Sampai saya ajak ngomong, lu kasih lihat dong gitu kan. Ya, gue sih nggak mau juga dia tiba-tiba kasih lihat gue ya. Gue sih lebih memilih kalau mau ketemu pembunuh berantai aja ketemu ya. Tapi kan jangan gitu kan, ketemu aja gitu. Ini kayak kontradiktif sama jawaban pertanyaan pertama ya Mbak Ami ya. Iya, kan kalau ketemu pembunuh berantai kan bisa dibunuh kayak dalam Losmen, Bang. Ya kan ketemu doang kan, gitu kan. Kalau ketemu doang. Ya karena makanya sampai saat ini belum pernah ketemu gitu. Tapi merasakan Jangan pernah. ya. Kayak kenceng di belakang tuh, tiba-tiba kenceng kan. Ini ada apa ya kenceng gitu. Terus Kolesterol. Bukan. Jadi itu waktu itu lagi di gunung gitu kan. Gue lagi problem apa gitu. Terus kita kayak mau berdoa gitu kan. Saya berdoa gitu, tiba-tiba anginnya wush. Terus saya melek gitu teman-teman saya. Tadi lagi berdoa, gue berdoa juga kan. Sampai saya berdoa, ini ada yang ganggu saya ya Tuhan. Siapa ya? Pokoknya sampai kita menyelesaikan dan amin gitu kan. Dia merasakan yang sama juga gitu kan. Tapi kita nggak bisa melihat. Ya gimana sih kan, kita kalau begini-begini kan ada angin ya, gini kan. Ini anginnya muter tuh. Lu kayak ditiup nih ibaratnya. Itu kan tahu kan itu yang kipas angin yang kecil itu. Iya. Itu kayak dikelilingin muter berasa belakang. Tapi lebih kencang aja karena di gunung gitu kan. Di gunung kan angin kan searah ya. Ini kok anginnya ke kita muter gini ya. Aneh gitu. Gue ya lebih prefer ketemu pembunuh berantai daripada ketemu hantu. Gak mau. Biarpun belum pernah ketemu ya. Kalau saya sih nggak mau dua-duanya. Kan disuruh milih tadi. Iya, gimana sih nanya? Ya, penanya berhak dong. Oh iya. Guru selalu benar ya. Iya, benar. Oke, seru banget nih Mbak Ami ya. Nah, sebelum kita tutup nih, dari kalian nih, dari Bang Billy, Mbak Putri, dan Bang David nih, masing-masing nih dari Bang Billy dulu lah. Ada pesan-pesan nggak untuk para penonton, calon penonton film Lost Man Melati? Pesan-pesan. Aduh, pesan-pesan ya sebaiknya nonton segera mumpung masih ada di bioskop. Nanti nyesel kalau udah nggak di bioskop nanyain kok nggak kenapa nggak di sini gitu. Jadi mendingan nonton Lost Man Melati segera, secepatnya, sebisa mungkin. Oke. Ya. Nah, kalau Mbak Putri? Oke, so teman-teman, di antara gempuran film horor di Indonesia yang banyak banget pilihannya saat ini dan kebangkitan film Indonesia yang luar biasa, kita bisa dapat lebih dari satu film Indonesia dalam sekali tayang jejeran gitu. Ini ada satu film Indonesia yang menawarkan hiburan buat kamu, menawarkan ini infotainment ya, karena kita bisa sekaligus mikir gitu, aduh ada apa lagi habis ini gitu ya. I think it's a very fun and daring entertainment yang perlu untuk kita tonton sama-sama, karena percayalah ini satu horor yang menandai perubahan film Indonesia lagi, bahwa kita punya genre yang beda, dan kalau masih khawatir, masa sih bagus gitu. Hey, 2 hari kita nambah banyak layar loh, jadi iya benar. Yes, betul. So, jangan khawatir, Anda tidak akan rugi dengan beli tiket 35.000 atau 50.000 kalau mau nonton yang bagus, enak, tempatnya nyaman. Selain kamu mendapatkan hiburan yang seru,
kalau kamu beli tiket dan tidak nonton bajakan, kamu udah membantu sekian banyak orang yang membuat film ini, membantu perfilman Indonesia, dan menunjukkan kecintaanmu juga sama apa yang bisa kita usahakan bersama untuk peningkatan kualitas film Indonesia. Jadi nontonlah film Lost Man Melati. I think you're not gonna regret it. Oke. Bang David, gimana Bang David? Ya setuju sih, cukup kaget juga kita nambah layar ya, berarti mulai mendapatkan apresiasi yang bagus nih. Penonton sekarang kan juga nggak seperti dulu kan. Ini kalau mau menikmati horor tapi dengan cerita, nah bukan horor yang buah gitu kan. Jadi lu into cerita, into the story, hingga lu mikir, tiba-tiba it's not on your expectation and then scary. Cakep nih. Lu harus nonton ini udah, gitu kan. Gitu. Oke. Itu aja sih. Nah, jadi kalian nih udah dengerin nih semuanya nih dari panjang lebar nih dari Bang Billy, dari Mbak Putri, dan dari Mas David nih pengalaman-pengalaman dan juga mengenai produksi daripada dan pengalaman horor tentunya ini yang saya bikin penasaran sih nih yang tadi Mbak Putri bilang nama, oh ini bonekanya segala macam ya, pokoknya yang nanti yang belum nonton harus nonton nih ya, pokoknya harus nonton dan di bioskop. Ingat yang tadi Mbak Putri bilang jangan nonton bajakan ya. Oke, kalau gitu saya rasa sekian dulu nih untuk episode kali ini. Terima kasih banyak nih untuk Bang Billy, Mbak Putri, dan Mas David nih. Thank you banget nih. Dan kita berharap untuk sukses selalu nih untuk film Lost Man Melati. Oke, Ya, sekali lagi terima kasih dan see you. thank you. Ya, Bye. thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye.